Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun berada saat ini. Saya berdoa setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini saudara lihat bahwa Yesus itu seorang Muslim, ya. Ini saya menggunakan judul dari channel Mualaf Center, saudara. Ya. Yang dari channel itu sering membahas dan boleh dibilang mengotak-atik, ya, iman Kristen. Ya. Kalau saya mengupload video Pak Saifuddin, pengalaman-pengalaman dia, bahkan 2 hari ini saya upload humornya Pak Saifuddin, saudara. Ada yang panas, saya nggak tahu kenapa jadi panas ya, hanya humor doang. Padahal kalau kita lihat saudara, dari channel ini saya coba men-search di YouTube, apakah ada Murtadin Center? Ternyata tidak ada saudara. Tidak ada nama channel itu. Yang ada hanya Mualaf Center. Dan di dalam video ini yang saudara lihat judulnya, thumbnailnya ya, yaitu Yesus seorang Muslim, di mana Ustadz Kainama mulai menafsirkan Alkitab, katanya hanya membaca sih. Dan dia mengatakan jangan marah ya saudaraku dari Kristen. Padahal kebiasaan daripada Ustadz Kainama ini memotong-motong, mengambil ayat-ayat, dipotong-potong, lalu dicocok-cocokkan dengan apa yang dia sampaikan untuk umatnya, ya. Jadi saya mau berkata kepada Anda yang panas hati ketika saya membahas Pak Saifuddin. Pak Saifuddin itu ada humornya, pengalamannya, kenapa jadi panas? Kalau misalnya saya keluarkan dari channel saya, itu kan firman Tuhan yang dia sampaikan. Nah, beda dengan channel ini, channel Mualaf Center, saudara. Ya, Mualaf Center mereka punya strategi, bahkan di akhir video ini mereka punya strategi yang saya lihat di Manado ya. Bagaimana punya strategi untuk, ya sepertinya untuk memualafkan banyak orang Kristen. Ya. Saya sih tidak ada masalah. Orang Kristen mau memilih untuk jadi mualaf, silahkan. Karena toh keselamatan itu pribadi. Berarti tidak kuat keimanannya. Tidak yakin bahwa di dalam Yesus ada keselamatan yang pasti. Silahkan pilih. Mau tinggalkan Yesus silahkan. Tetapi saudaraku, saya punya hak dari channel ini untuk menanggapi, untuk membahas. Saudara yang berkomentar yang panas, saya minta maaf. Saudara harus koreksi diri aja. Ya. Saya tidak pernah mengotak-atik keimanan saudara, apalagi mau membahas ya iman saudara, kitab suci saudara, ya. Tapi justru dari channel Mualaf Center inilah yang sering, ya, lihat aja channelnya, memasang foto-foto Tuhan Yesus, Alkitab, mengatakan, bahkan dari video ini dia mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim, ya. Saudara lihat, jangan makan lagi babi kecap. Dengan menggunakan beberapa ayat ya, yaitu di dalam Lukas 2 ayat 21 ya. Kita lihat saudara Lukas 2 ayat 21. Jadi Ustadz Kainama ini menggunakan ayat seolah-olah bahwa Yesus itu Muslim. Terserahlah Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus Muslim, tetapi saya menganggap dan iman Kristen menganggap bahwa ajaran Yesus itu sesuai yang ada di dalam iman Kristen. Lukas 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi di situ ada penyunatan. Ustadz Kainama menyebutkan bahwa ada acara apa itu dia tidak sebutkan. Nah di sini Yesus disunat lalu diberikan nama sesuai dengan nama yang diberikan oleh malaikat. Lalu di mana secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus Muslim hanya dengan mencocok-cocokkan? Tidak ada saudara. Ya. Maknanya pun tidak ada sama sekali. Lalu di dalam Daniel, ini yang paling konyol ini, di dalam Daniel 9 ayat 3. Ya. Antara masa kehidupan Daniel dan masa kelahiran Tuhan Yesus sangat jauh berbeda. Lalu mencoba menyambungkan bahwa di dalam ayat ini seolah-olah bahwa Yesus itu Muslim, ya. Di dalam Daniel 9 ayat 3 kita lihat ya.
dalam terjemahan baru, lalu aku mengerahkan mukaku kepada Tuhan Elohim untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ini adalah doa Daniel ya pada saat tahun pertama pemerintahan Darius. Dia berdoa untuk umat Tuhan Israel pada saat itu. Jadi Daniel mewakili umat Israel, dia berdoa kepada Tuhan. Apakah hanya dengan dikatakan bahwa dia berpuasa lalu mengenakan kain kabung lalu dikatakan muslim? Ya, justru saudara harus mengerti bahwa Elohim memberikan kitab Taurat kepada Musa. Dan di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa hukum manakah yang juga dibahas di dalam Markus 12 ayat 29 yang digunakan oleh Ustadz Kenama untuk mencocok-cocokkan bahwa Yesus itu adalah muslim. Di dalam Markus 12 ayat 29, di sana ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di sana Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Nah, Ustadz Kenama hanya menggunakan ayat ini. Sedangkan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang bertanya di situ, bahwa dengarlah hai orang Israel. Ya. Dan kemudian dia menjelaskan isinya, yaitu kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama. Dan bukan cuma itu saudara. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita sebagai orang Kristen dalam hukum Taurat, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Dia. Berarti kita tidak bisa melupakan dan mengesampingkan bagaimana mengasihi sesama kita. Orang Kristen tidak diajarkan hanya mengasihi Elohim atau Tuhan, tetapi juga diajarkan untuk mengasihi sesama. Ajaran Kristen tidak diajarkan hanya mengasihi Tuhan Elohim atau Allah, tetapi bisa menghabisi orang lain, saudara. Ya. Jadi ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Kasih kepada Elohim dan kasih kepada sesama. Nah, jadi kalau saudara mengatakan bahwa Yesus itu muslim, ya silahkan beranggapan seperti itu. Tapi kalau harusnya Yesus muslim, harusnya mengasihi sesama, mengasihi juga Elohim. Harus sama-sama. Bukan hanya mengasihi Elohim, lalu membiarkan, ya bisa, ya saudara lihat sendiri. Ya, saya tidak mau berbicara banyak, nanti mereka beranggap bahwa menghina dan lain-lain. Bayangkan saudara, sebenarnya kalau kita melihat pernyataan-pernyataan, siapa yang menghina sebenarnya? Ustadz Kainama mengotak-atik isi Bible, ya. Lalu saya mau bertanya, ini menurut saudara, ini apakah wajar? Anda sering bertanya kepada saya bahwa sudah urusi keimananmu saja. Saya urusi keimanan saya, membangun iman saudara-saudara saya lewat hamba-hamba Tuhan. Saya menanggapi ya ustadz-ustadz yang dari sebelah yang memang kenyataannya begitu, dibilang urusi imanmu saja. Ya memang faktanya seperti itu, ada beberapa yang juga berita sampaikan. Ya. Saya membahas Pak Saifuddin, juga dicela. Pak Saifuddin kan seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan ajaran kasih. Tidak ada mengotak-atik lagi. Dia hanya ingin menyampaikan sesuatu yang baik, toleransi, tidak memusuhi sesama kita. Itu saudaraku. Jadi apa yang saya sampaikan kali ini khususnya membahas menanggapi Ustadz Kainama, ya, khususnya saudara saya seiman, perhatikan ini bahwa Yesus itu, apakah Yesus itu seorang muslim? Ya, kalau Yesus seorang muslim harusnya hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus mengajarkan datang untuk mengajarkan kasih, dan terlebih bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia. Ya boleh saja kita menggunakan nama-nama agama apapun, tetapi ajarannya harus diikuti dan dikerjakan, saudaraku. Karena agama itu tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah iman kita kepada Yesus Kristus dan ajaran Kristus, bagaimana kita untuk bisa sampai kepada Elohim, yaitu ajaran Kristus.
Silahkan mengaku bahwa Yesus adalah Muslim, tetapi apakah saudara mengikuti ajarannya? Dan Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen itu, kenapa ada sebutan orang Kristen? Kenapa ada sebutan orang Kristen? Pertama disebut di Antioquia. Orang-orang lain yang memberikan mereka label orang Kristen karena mereka adalah pengikut Kristus yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jadi seperti itu saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saudara seiman. Share untuk membangun keimanan bagi saudara-saudara kita yang lain, khususnya yang lemah imannya, orang-orang percaya yang lemah imannya akibat pernyataan-pernyataan ustadz yang sering memanipulasi ya. Menurut saya Alkitab dikomparasikan dengan ayat-ayat yang mereka sampaikan hanya untuk ya nggak tahu tujuannya apa saudara ya. Itu saja, Tuhan memberkati saudaraku dan sukses buat Anda semua.